mau sampaikan kenapa istilah demam berdarah denggi, istilah yang sangat umum dan di mana kita semua sangat familiar, itu sebenarnya istilah yang keliru. Jadi ada 3 tingkat keparahan: demam denggi, demam berdarah denggi, terus yang kita terakhir sebut adalah sindroma shock denggi. Dan sindroma shock denggi inilah yang biasa mengakibatkan kematian pada pasien-pasien denggi kalau telat untuk tertangani. Dan juga melanjutkan dari pertanyaannya Bu Sri dan juga pertanyaan Pak Jun, bahwa virus denggi itu ditularkan melalui gigatan nyamuk, ya. Dan makanya bagaimana sih cara penularannya dan apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya? Jadi seperti dapat dilihat di sini, virus denggi itu ditularkan melalui gigitan nyamuk. Dalam hal ini adalah nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes yang jenis kelaminnya betina, bukan jantan. Kenapa? Nyamuk ada jantan dan betina, namun nyamuk jantan itu cuma mengisap nektar, cuma mengisap sari ya dari tanaman. Nyamuk betina juga bisa mengisap nektar dari tanaman-tanaman. Namun ketika dia sudah mau bertelur, dia harus mengisap darah. Kenapa? Karena di dalam darah kita, darah manusia dalam hari ini dan juga darah mamalia yang lain akan menyediakan nutrisi buat pertumbuhan telur-telurnya. Makanya yang menggigit kita itu cuma nyamuk betina. Nyamuk jantan tidak akan menggigit kita, karena bagi dia nggak apa gunanya menggigit itu semua manusia. Jenis nyamuk atau hanya nyamuk Aedes? Semua jenis nyamuk, Bu. Semua jenis nyamuk, hanya betina yang mengisap darah manusia atau darah mamalia ya. Karena darah manusia ini atau darah mamalia ini memiliki banyak protein, dan proteinnya itu berguna buat pertumbuhan telur dari nyamuk. Nah, khusus kembali lagi ke denggi, yang menularkan adalah nyamuk jenis kelamin betina yang tipe Aedes. Ya, di sini saya tuliskan tipe Aedes. Nah, sekilas siklusnya seperti ini. Nah, gambar di sini, ini ada seorang pasien yang menderita penyakit demam denggi. Jadi di dalam tubuhnya ada virus denggi. Lalu nyamuk datang mengisap darahnya. Virus dengginya akan masuk ke dalam tubuh nyamuk. Virus dengginya akan masuk ke dalam tubuh nyamuk. Jadi dari ininya, dari kita sebutnya proboscis. Proboscis itu sedotan nyamuknya. Virusnya akan masuk, lalu masuk ke dalam lambungnya. Digambar di sini, ya, yang warna hijau ini, ya, beserta keping-keping darah kita. Lalu si virusnya ini akan memakan waktu kira-kira 8-10 hari untuk berpindah dari lambungnya nyamuk, berpindah ke kelenjar air liurnya nyamuk. Ya, ketika dia udah masuk ke kelenjar air liurnya, lalu si nyamuk ini terus hinggap ke individu yang baru untuk mengisap darahnya. Dan ketika dia mau mengisap darah, si nyamuk kan akan mengeluarkan dulu air liurnya, Bu. Ada satu tujuan, karena itu air liurnya keluar untuk meminimalkan pembekuan darah, sehingga darah kita bisa terus disedot. Kalau darah kita beku kan dia nggak bisa sedot. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari air liurnya si nyamuk. Di dalam air liurnya nyamuk juga sekarang ada si virus denggi itu. Makanya masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Lalu nanti di dalam tubuh kita tadi kira-kira sekitar antara 4-7 hari ya, kira-kira 1 minggu lah. Lalu si virusnya bertambah banyak, akhirnya akan muncul gejala denggi. Nah, lalu kalau nanti orangnya nanti tergigit oleh nyamuk lagi, sudah siklusnya akan terus berputar, Bu. Ya, siklusnya akan terus berputar. Nah, soal nyamuk Aedes-nya sendiri, mungkin ibu bapak sendiri pernah melihat Aedes itu minimal ada 2 tipe yang paling dominan di tubuh di muka bumi ini. Ciri khasnya apa ya, Dokter Jo? Nah, ciri khasnya adalah kalau lihat ininya di kakinya ya. Mungkin gambar yang ini lebih gampang dilihat, adalah dia seperti zebra, ada hitam putihnya, ada belang-belangnya.
Jadi kalau yang nggak belang-belang nggak berbahaya gitu ya? Yang belum tentu, karena ada nyamuk lain yang bisa menularkan kuman penyakit lain. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Tapi khusus untuk dengue, untuk Zika, untuk cikungunya, ini ditularkan oleh dua macam nyamuk ini. Nyamuk yang belang-belang. Yang karena belang-belang, makanya disebut juga tiger mosquito, ya. Mungkin nama yang kurang pas ya, harusnya sebenarnya zebra mosquito ya, karena hitam putih bukan belang coklat ya. Nah, di sini yang bisa ini lebih sekedar informasi. Kalau yang nanti tertarik mukul nyamuk terus nyamuknya masih utuh, bisa dilihat di bawah dari kepalanya. Kalau ada dua garis putih yang berjalan dari leher ke bawah di tepinya, ini yang kita sebut dengan Aedes aegypti. Ya. Kalau garisnya cuma satu di tengah, garis putih di tengah di tengah punggung yang hitam, garis putihnya cuma satu, kita sebutnya Aedes albopictus. Dua Aedes ini adalah nyamuk penular virus dengue. Nah, tadi pertanyaan Bu Sri itu menarik sekali. Di sini kita lihat minimal. Di sini saya cuma menunjukkan dua contoh nyamuk. Sebenarnya ada satu lagi yang juga berbahaya. Kita lihat yang di sini dulu ya Bu, ibu-ibu bapak sekalian di sebelah kanan. Oh ya, ini ada yang bertanya, Dr. Jo, apa bedanya dengan nyamuk kebon yang juga belang-belang? Ya, nanti saya jelaskan ya Bu, nyamuk belang-belang ya. Nah, saya lanjut dulu. Nanti saya akan menjawab pertanyaan yang tadi. Mohon diingatkan Bu kalau saya lupa jawab tadi. Nyamuk Aedes itu tadi ada Aedes aegypti, Aedes albopictus. Dia harus itu ya, belangnya hitam putih ya, ibu bapak sekalian. Lalu dia merupakan nyamuk yang lebih sukanya indoor ya, kayak anak-anak milenial saat ini toh. Anak-anak saat ini jarang mau keluar, lebih suka di dalam ruangan. Itu tergantung Dok. Tergantung ya. Tergantung milenialnya. Tergantung milenial yang mana ya Bu ya. Nah, ini nyamuk indoor. Dan yang menariknya, dia menghisap darah. Itu kita sebutnya patternnya tuh day biting pattern. Artinya bahwa dia menghisap darah ketika mulai terang. Ketika mulai terang. Jadi bukan karena siang ya, pagi juga termasuk ya? Sebenarnya dia lebih aktif itu pas awal-awal pagi Bu, biasanya 2-3 jam setelah matahari terbit dan 1-2 jam menjelang matahari terbenam. Oke, berarti ada yang salah nih, kita taunya cuma siang. Iya. Biasanya kita lebih gampang kita untuk menjelaskan siang dan malam, ya kan? Itu memang lebih penjelasan memang lebih gampang untuk ditangkap. Nah, tetapi sebenarnya dapat dilihat di sini dia lebih ada lebih tipikalnya lagi. Kapan dia aktifnya? 2 jam setelah matahari terbit dan 4-5 jam sebelum matahari terbenam. Ya. Lalu karena dia sukanya yang terang-terang, makanya biasanya nyamuk ini bisa ditemukan di daerah yang terkena sinar lampu. Biasa pas malam hari ya, dia biasa akan menginap di daerah situ. Nyamuk ini menularkan tadi 3 virus yang sudah ditanyakan oleh Pak Jun tadi, dengue, cikungunya dan Zika. Lalu ada satu nyamuk lagi nggak digambarkan di sini, nyamuk yang kadang kita sebutnya nyamuk kebun. Dia warnanya mirip Anopheles, kita sebutnya nyamuk Culex. Terus siklus hidup nyamuk, sebagaimana kita sudah ketahui dan apalagi buat teman-teman yang suka melihara ikan ya, atau suka berkebun, semua tahu jentik nyamuk.